Siapa duga kalau surat Kucel bin Kumal ini ternyata seharga rumah. Sebab ini bukan surat biasa, tapi surat yang dikirim oleh seorang tokoh perjuangan India yang menjadi pujaan rakyat India, namanya Mahatma Gandhi. Dan ditujukan kepada Milton Newberry Friends, seorang penatua agama di Amerika Serikat pada saat itu. Surat tertanggal 6 April 1926 ini ditandatangani sendiri oleh Gandhi. Konon Gandhi pernah tertarik kepada kekristenan dan seringkali mengutip ajaran Yesus Kristus, terutama khotbah Yesus di bukit. Beberapa pernyataan Gandhi mengenai Yesus di surat tersebut seperti ini. Dear friend, saya telah menerima suratmu. Saya khawatir tidak mungkin bagi saya untuk mengikuti kredo yang Anda kirim kepada saya. Pengikutnya harus percaya bahwa manifestasi tertinggi dari realitas tak terlihat ialah Yesus Kristus. Terlepas dari semua usaha saya belum dapat merasakan kebenaran atas pernyataan itu. Saya belum bisa beranjak dari keyakinan bahwa Yesus adalah salah satu guru besar umat manusia. Surat asli ini dilelang di tahun 2018 dan laku 50.000 US dollar atau sekitar 750 juta rupiah. Tidak sulit mengakui Yesus sebagai salah satu guru besar. Fakta ini didasarkan pada pengajarannya yang hebat dan penuh otoritas. Pengakuan yang sama sebagai guru juga diucapkan oleh seorang pemuda kaya yang datang kepada Yesus untuk menanyakan bagaimana caranya memperoleh hidup yang kekal. Tercatat di 3 Injil, Matius 19, Markus 10, dan Lukas 18. Pemuda kaya ini merasa sudah melakukan hukum Taurat dengan prestasi cemerlang. Terbukti waktu Yesus bertanya tentang beberapa poin hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ia menjawab dengan sikap bahwa semua perintah itu sudah diturutinya. Sangat hebat bukan? Tapi kenapa Yesus tidak menanyakan poin yang justru berada di urutan pertama dari hukum Taurat, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Atau poin yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi dan di dalam bumi. Karena inilah yang menjadi masalah bagi pemuda kaya tersebut. Sebab ketika ditantang oleh Yesus untuk menjual segala yang dimilikinya dan diminta membagikannya kepada orang miskin, lalu mengikut Kristus, ia gagal, ia mundur. Jadi sebenarnya pemuda ini gagal pada hukum Taurat yang pertama dan kedua. Jangan ada ilah lain alias berhala yang bertahta di hatinya. Karena harga untuk menjadi murid Kristus adalah semua kehidupan kita termasuk harta kita. Jadi pemuda ini gagal dalam tes melepaskan hartanya yang juga adalah berhalanya. Lalu mengikuti Kristus menjadi muridnya. Ingatlah peristiwa Petrus dan Andreas yang saat itu sedang menebarkan jala di danau karena mereka adalah nelayan. Tapi waktu Yesus berkata di Matius 4 ayat 19, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Di ayat berikutnya, ayat 20, dikatakan mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Perhatikan, jala bagi mereka adalah kehidupannya, mata pencariannya. Tapi mereka membayar harganya untuk menjadi murid Kristus dengan meninggalkan semuanya dan mengikut Kristus. Pemuda kaya itu juga sebenarnya ditantang untuk menjadi murid Kristus kalau mau memperoleh hidup yang kekal. Tapi dia gagal melucuti hartanya, yaitu berhalanya, dan menjadikan Kristus bukan sekedar guru, tetapi sebagai Tuhan dan sebagai yang terutama dalam hidupnya. Jangan salah mengerti ya, menjadi murid Kristus dalam aplikasi sekarang bukan ngawur menjual semua harta dan jadi gembel lalu mengikuti Kristus. Bukan, tapi maksudnya adalah jangan jadikan harta, kekayaan, atau apa saja dalam hidup kita yang kita utamakan dan kita sangat mencintainya. Menjadi orang Kristen bukan soal kerajinan ke gereja saja, tapi soal apakah Kristus sebagai yang terutama dalam hidup kita. Jangan ada berhala-berhala yang masih bertata di hati kita. Berarti kita tidak hanya mengaku Yesus sekedar guru besar saja, tetapi yang terpenting yaitu menjadikan Dia Tuhan yang berdaulat atas hidup kita supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Dan setelah itu, ikutilah langkah kaki Yesus kemana saja dia pergi. Termasuk pergi ke tempat yang gelap mencari jiwa-jiwa yang terhilang, ke tempat hati-hati yang terluka untuk membalut luka-luka mereka, dan mencari yang putus asa untuk menghiburkan mereka. Mengikut Kristus berarti juga melakukan apa yang dia lakukan, termasuk mengampuni orang-orang yang menyalibkannya. Dengan demikian, murid Kristus adalah perjalanan keserupaan menjadi seperti Kristus. Kiranya kita dikuatkan dalam perjalanan keserupaan ini. Amin.